Selamat sore Ibu Magdalena. Selamat sore, Pak. Apa kabar hari ini? Ya, baik sekali. Saya dengar tadi Ibu Magdalena mau diskusikan sesuatu dengan saya ini. Iya, Pak, betul sekali. Baik, baik. Saya ada waktu Ibu. Ini apa yang mau didiskusikan ini, Bu? Ya, begini, Pak. Ini berkaitan dengan tugas saya di sekolah ini, Pak. Kebetulan kemarin ini saya menerapkan aturan, atau ini juga bukan aturan semata-mata dari saya, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak didik, yaitu siswa-siswa yang tidak berdisiplin melanggar aturan. Aturan apa saja itu di sekolah, itu dikenakan sanksi mereka dari program ini, karena kalau tidak saya menceknya setiap hari itu berarti semacam longgar lagi aturan ini. Sepertinya anak-anak tidak mau mengikutinya lagi. Jadi pandangan saya ketika anak-anak mau mengikuti itu ketika sepertinya bukan kesadaran dari diri anak-anak itu sendiri, seperti itu. Baik, berarti kalau boleh menyimpulkan, Ibu punya menerapkan suatu aturan di sekolah, namun tingkat kesadaran anak pasti sedikit ya, Bu, ya. Iya. Sekarang menurut Ibu Magdalena ini, kira-kira yang mau didapatkan dari sesi diskusi atau coaching ini apa, Bu? Iya, yang mau saya dapatkan dari percakapan kita sore hari ini, Pak. Jadi hal-hal yang bisa saya lakukan ke depan untuk lebih memaksimalkan program yang sudah saya rencanakan ini, Pak. Seperti itu. Baik, ini sangat luar biasa. Ini saya melihatnya Ibu Magdalena ini sangat antusias untuk membangkitkan kesadaran siswa. Baik Ibu, kira-kira menurut pengamatan Ibu Magdalena, penyebab anak atau siswa di sekolah Ibu itu tidak memiliki kesadaran, kira-kira apa Bu penyebabnya? Iya, anak-anak itu tidak memiliki kesadaran mungkin karena kurangnya perhatian ya, Pak ya. Baik dari rumah mereka sendiri juga, atau juga mungkin di sekolah juga. Ya, jadi tidak ada perhatian yang ekstra dari kita sebagai guru. Mungkin kesannya, pandangan pengamatan saya bahwa guru kebanyakannya hanya datang untuk memenuhi tugasnya, tidak memperhatikan anak secara spesifik lah. Perhatian ke cara-cara mereka bersikap, seperti itu. Jadi kesimpulannya berarti faktornya ada dua ya Bu, dari internal siswanya, Iya. kedua eksternal guru semacam hanya menjalankan tugas mengajar bukan mendidik, kira-kira begitu tadi Bu ya. Iya, seperti itulah. Ya, saya pikir itu gambaran umum di sekolah. Di sekolah saya juga begitu Bu. Bahkan ada yang berprinsip bahwa kenapa kita harus anak nanti kita masih terima gaji. Iya. Baik, Ibu Magdalena, dari masalah yang Ibu hadapi ini, pernah tidak Ibu mencoba cara lain agar anak memiliki kesadaran yang tinggi begitu? Iya, jadi pernah Pak, saya memberikan semacam satu buku sanksi penerapan itu ke ketua kelas, kemudian harapannya ada kesadaran anak-anak ketika melakukan pelanggaran, dicatat oleh ketua kelas apa yang sudah disepakati itu sebagai bentuk konsekuensi dari dia melakukan pelanggaran, maka dicatat terus siapa yang melakukan pelanggaran hari ini, dicatat terus. Dengan maksud misalnya akhir bulan atau akhir minggu saya selalu mencek dari ketua kelasnya, seperti itu. Tapi saya lakukan itu kok tambah parah seperti itu. Berarti Ibu sudah melakukan sebuah usaha, tinggal dukungan kurang lebih begitu ya.
Eee, Iya, yang saya mau tahu Ibu, masalah itu kan semacam semakin pelik, semakin sulit. Kira-kira, dari Ibu sendiri, ke depannya harus bagaimana Bu, biar siswa itu memiliki kesadaran dan biar guru juga sama-sama memperhatikan, bukan hanya Ibu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? iya. Yang pertama, yang saya lakukan tuh meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi itu dengan teman-teman guru, terutama wali kelas. Karena wali kelas di sini yang paling dekat dengan anak-anak dirinya, bisa dibilang orang tua kedua lah setelah orang tuanya di rumah. Jadi notabene harusnya wali kelas itu yang lebih mengenal anak-anak didiknya. Siapa yang selalu diberikan intens perhatian lah oleh wali kelas setiap hari, sehingga dia paling tahu anak-anak yang sering melakukan itu bagaimana cara menanganinya ya dari wali kelas itu sendiri. Seperti itu. Nah, baik, saya pikir itu harapan yang sangat, luar biasa dari Ibu Magdalena. Iya. Eee, saya juga mau tahu nih, ini kalau nanti mau kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan guru piket, kolaborasi dengan siapapun itu, kira-kira kapan Ibu Magdalena melakukannya dan bagaimana melakukannya nanti? Iya, saya melakukannya, saya rencananya mulai minggu ini, Pak. Hari Sabtu, kebetulan hari Sabtu itu kan kegiatan ekstra. Jadi saya merencanakan dalam rapat Dewan Guru nanti saya membicarakan ini, ada buat program khusus, jam khusus untuk wali kelas, sekitar 15-20 menit begitu. Wali kelas selalu, apa namanya, berkumpul lah, misalnya begitu, membicarakan dari hati ke hati dengan anak-anak didiknya. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik, saya pikir Ibu Magdalena kalau kita punya niat yang tulus, pasti nanti selalu ada solusi. Ini pertanyaan terakhir Bu, sebelum waktu diskusi kita habis. Eee, apa yang Ibu Magdalena dapatkan dari sesi diskusi pada sore hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari awal hingga akhir tadi, Pak. Yang pertamanya saya tadi merasa bingung, kemudian merasa bahwa ini program yang saya sudah rencanakan ini berhasil atau tidak, antara ragu dan masih ragu-ragu lah. Tapi sekarang saya bisa menerima penguatan positif dari Bapak, sehingga saya semakin yakin bahwa saya akan melakukan program ini. Baik, sangat luar biasa. Saya sepertinya mau diskusi ini lebih lanjut, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, saya punya urusan lain, kemungkinan Ibu juga butuh nanti perkembangannya bagaimana, bisa saya dihubungi untuk kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Ibu Magdalena. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Selamat sore Pak Marianus. Selamat sore Bu. Iya, terima kasih Pak sudah datang ke ruangan saya. Saya Kira-kira, yang berterima kasih Bu, saya yang berterima kasih karena saya yang membutuhkan Ibu. iya tidak apa-apa. Jadi apa namanya? Tidak ada yang lebih dipentingkan di sini. Semuanya sama-sama penting. Bapak juga menurut saya sangat penting lah seperti itu. Kemudian apa yang mau disampaikan Pak dalam pembicaraan kita sore ini? Aduh, jadi begini Ibu Magdalena, semoga Ibu Magdalena nanti punya waktu. Ah, ini sangat besar ini masalah yang saya hadapi. Kebetulan Bu, di sekolah saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Mhm. pembina literasi. Iya. Selama ini sudah dijalankan, tapi masih Mhm. ada saja siswa yang saya bina itu melakukan tindakan plagiat, artinya mencari puisi ataupun cerita di internet, Bu, itu masalah yang sangat luar biasa. Oke, jadi saya mengerti maksudnya berarti Bapak sudah melakukan program literasi, tapi kendalanya masih ada siswa yang ingin mau mudah ya Pak ya, melakukan Ya, plagiat ya. ya, iya Oke, Bu, begitu Bu. oke. Kira-kira eh, itu tadi masalahnya Pak. Kira-kira apa namanya? Apa yang karena
mengingat waktu kita juga sangat terbatas sore ini, Pak. Kira-kira apa yang mau didapatkan dari percakapan kita sore ini? Sepertinya saya butuh pencerahan, Bu. Saya butuh penguatan, saya butuh solusi. Kira-kira bagaimana mengatasi anak-anak yang suka melakukan tindakan plagiat itu, Bu? Oh iya, seperti itu ya, Pak ya. Oke, jadi kira-kira menurut Bapak apa namanya tindakan plagiat ini perlu atau tidak, atau apa namanya, karena memang anak-anak juga istilahnya butuh referensi lain untuk mencari terkait dengan kemampuannya untuk menulis. Mungkin butuh referensi, mungkin bisa juga plagiat itu Pak, tapi intinya tidak ini, tidak seluruhnya dikasih plagiat, atau bagaimana Pak? Jadi begini, Bu, kalau mereka mengambil sedikit itu wajar, apalagi aturannya bahwa plagiat itu bisa kurang lebih 15-25%. Ini Ya, malah 100%. Dari 100%, mereka mengakui ini karya saya. Kebetulan karya itu juga favorit saya, jadi saya tahu betul. Begitu, Bu. iya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang bisa dilakukan atau misalnya agar program ini atau plagiat ini tidak bisa dilakukan lagi oleh anak-anak didik. Kira-kira apa rencananya ke depan? Saya sempat memikirkan yang pertama, mungkin siswa yang melakukan itu tidak punya minat di bagian literasi, sehingga rencananya saya ingin berdiskusi dengan mereka, mungkin mereka punya minat lain sehingga nanti saya tidak terkesan memaksa mereka untuk melakukannya. Yang kedua, saya takutnya tugas dari anak ini sangat banyak dari guru mata pelajaran sehingga untuk memudahkan mereka melakukan tindakan plagiat. Yang berikutnya mungkin saya harus memotivasi mereka kali ini. Memotivasi ya Pak ya? Ya, Oke, kira-kira maksudnya untuk tingkat keberhasilannya ini Pak, agar anak-anak itu tidak melakukan hal yang sama lagi, plagiat seperti itu. Kira-kira tingkat keberhasilan yang Bapak harapkan itu seperti apa Pak? Yang Bapak mau itu misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira yang diharapkan itu seperti apa? saya maunya Bu, mereka ada di nilai tertinggi karena saya ingin mereka menghasilkan karya yang asli. Saya ingin mereka Ya, ada di maksimal minimal 8 lah Bu, atau 7 lah, sampai 7 atau 8. Apalagi tindakan plagiat ini kan sangat berbahaya. Saya takutnya nanti anak itu terbiasa masuk SMA nanti ada tugas ambil internet, masuk kuliah membuat, menjadi kebiasaan mereka dan saya berharap itu tidak mereka lakukan. iya, iya ya. Jadi setidaknya sampai di level 8 ya Pak ya? Ya, Bu. Oke. Kira-kira kalau misalnya nanti yang diharapkan tuh sampai di level 8, mungkin kalau sudah di level 10 itu orang yang profesional lah Pak ya. Profesional dalam menulis, kira-kira kalau yang diharapkan sampai di level 8, apa yang akan dilakukan agar bisa mencapai angka itu? Setidaknya saya harus memetakan dulu kebutuhan belajar mereka mungkin, memetakan minat juga mungkin, karena takutnya mereka tidak punya niat ke sana, sehingga mereka ambil gampang. Saya akan mencoba mendekatkan diri ke mereka, menanyakan sebab mereka melakukan itu. Apalagi ini melakukannya berulang-ulang. Bahkan ada yang sampai 10 kali ditulis kali itu 10 dari internet. Iya ya Pak ya, itu berbahaya juga ya Pak ya. Sangat berbahaya, Bu. Iya, iya.
Jadi yang dilakukan itu nanti memetakan ya Pak ya, memetakan minat mereka. Kira-kira yang diprioritaskan itu memetakan itu kira-kira kapan itu dimulai Pak? Kebetulan Senin saya tidak ada jam, Bu. Kemungkinan itu nanti dilakukan minggu depan, hari Selasa. Konsepnya setelah melakukan pemetaan, saya tidak lagi memaksa mereka untuk menulis. Saya persilakan mereka mengikuti ekskul lain yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Oke, setelah dilakukan pemetaan diberikan kesempatan untuk mengikuti ekskul lain ya Pak ya? Ya, Oke, Bu. iya luar biasa sekali Pak. Kira-kira karena waktu kita sangat terbatas tadi sore ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita sore ini? Baik, Bu. Ada hal-hal tertentu yang selama ini saya tidak pikirkan, tapi dengan bantuan Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik dari Ibu, ternyata solusinya ada dalam diri saya, hanya mungkin saya butuh orang saja untuk menggalinya. Jadi sangat luar biasa, Bu, saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan dan juga solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Ya, iya, sama-sama Pak. Semoga apa yang direncanakan ini sukses ya Pak ya, berhasil. Semoga. Kemudian sampai kita nanti ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Karena memang waktu kita tadi terbatas, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akan tunggu seperti apa progres yang Bapak jalankan terkait apa yang tadi dibicarakan oleh Pak ya. Nanti saya tunggu kabar dari Bapak ya. Terima kasih ya Pak. Semoga sukses. Kira-kira Selamat apa sore. yang dirasakan pada saat di coaching Pak? Itu tadi Bu, apa namanya, merasa bangga karena bisa berkomunikasi dengan Ibu. Yang kedua, merasa lucu juga Bu, maksudnya lucu dengan diri sendiri. Jadi padahal solusi itu ada di dalam diri saya, namun saya tidak tahu selama ini. Itu semacam rasa lucu juga sih, ya ironis lah. Tapi ini sangat luar biasa ulangan biasa dengan bantuan Ibu. Saya merasa mendapat pencerahan. Ya, oke. Jadi merasa luar biasa ya Pak ya? Iya Bu. Itu juga dari saya Pak setelah saya melakukan coaching dengan Bapak. Jadi yang saya rasakan saya bisa menemukan hal-hal yang positif dari diri saya. Apa yang sudah saya programkan saya ragu, tetapi setelah saya berbincang-bincang dengan Pak tadi, jadi saya jadi yakin dengan diri saya sendiri dengan apa yang saya sudah rencanakan ini. Seperti itu.